Hai, kembali lagi dengan Wixdi. Kali ini kita akan membahas mengenai serial killer dari Indonesia. Tidak sebanyak di negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris, Indonesia memiliki beberapa serial killer yang terkenal sampai ke mancanegara. Mau tahu kisahnya? Sebelum lanjut untuk menonton video ini, sempatkan untuk klik tombol subscribe agar kami lebih semangat untuk update informasi setiap harinya. Dan follow juga Instagram kami di @wixdi_Indonesia dan Facebook fanpage kami di @wixdi_id. Selamat menyaksikan. Rian Jombang. Salah satu pembunuh berantai asli Indonesia yang namanya melambung tinggi adalah Rian Jombang. Ferry Idam Eniansah atau dikenal dengan panggilan Rian ini lahir di Jombang 1 Februari 1978. Ia adalah seorang tersangka pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Rian telah melakukan beberapa pembunuhan lainnya, dan dia mengubur para korban di halaman belakang rumahnya di Jombang. Pria berumur 44 tahun ini telah mengakui kejahatannya membunuh sekitar 11 orang di 2 tempat yang berbeda. Korban-korban kebanyakan adalah orang yang kerap menyakiti hatinya. Rian akan dengan sangat tega memukul korbannya hingga mati, bahkan memutilasi atau membakarnya. Sebagian besar korban ditemukan dalam lubang galian di belakang rumah Rian di Jombang. Nama Rian semakin mencuat karena terindikasi ia merupakan penyuka sesama jenis. Beberapa korban yang dibunuh ternyata juga merupakan seorang pria yang orientasi seksualnya sama dengan Rian. Atas aksinya ini, Rian diberi hukuman mati oleh pengadilan. Ia telah melakukan beberapa kali banding, namun semuanya ditolak. Pengadilan menyatakan jika Rian pantas dihukum mati atas aksi kejamnya yang merenggut banyak nyawa orang. Rio Martil. Antonius Rio Alek Bulu, atau lebih dikenal dengan nama Rio Martil, adalah pria yang lahir di Sleman 2 Mei 1978. Sedari kecil, Rio dikenal sebagai anak nakal. Sikapnya membuat orang tuanya tidak mampu menanganinya lagi. Padahal, kala itu Rio masih 8 tahun. Orang tuanya pun mengungsikan Rio kecil dari Sleman ke Jakarta, ikut kakak sulungnya yang bertaut 12 tahun. Ia melakukan pembunuhan berantai terhadap 4 orang yang diketahui memiliki rental mobil. Dalam aksinya, Rio selalu menggunakan martil hingga semua korbannya tak bernyawa lagi. Sejak itulah julukan Rio Martil melekat pada dirinya. Rio divonis mati oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2001 dan dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan. Di dalam sel tahanan, ternyata sikap Rio tak juga berubah. Sembari menunggu kematiannya, ia justru mencabut nyawa Iwan Zulkarnain pada tahun 2005. Korban terakhir Rio ini merupakan koruptor 40 miliar. Berselang 3 tahun kemudian, Rio akhirnya menghadapi hukumannya. Ia tewas setelah satuan regu tembak membombardir tubuhnya hingga tak bernyawa lagi pada tanggal 8 Agustus 2008. Siswanto atau robot gedek. Untuk kejahatan pedofilia, ada sebuah nama yang akan diingat sampai kapanpun. Dia adalah Siswanto atau disebut robot gedek, seorang psikopat pedofil yang sempat menghebohkan Indonesia. Siswanto adalah pria yang tega membunuh 12 anak berusia 9-15 tahun dengan kejam. Ia juga tak segan-segan melakukan kekerasan seksual. Setelah itu, Siswanto akan memutilasi tubuhnya untuk menghilangkan barang bukti. Hal mengerikan ini dilakukan oleh Siswanto mulai tahun 1994 hingga korban terakhir ditemukan pada Juli 1996. Siswanto ditangkap oleh polisi pada 29 Juli 1996. Akibat aksinya ini, Siswanto mendapatkan hukuman mati. Namun, ia justru pergi dari dunia ini akibat serangan jantung yang membuatnya sekarat hingga meninggal dunia pada 26 Maret 2007 silam di Nusa Kambangan.
Babeh Baikuni. Baikuni adalah seorang pria yang sering dipanggil Babeh oleh anak-anak jalanan. Pria berumur 54 tahun ini ditangkap pada tahun 2010 silam atas tuduhan pembunuhan berantai dan juga kekerasan seksual pada anak laki-laki di bawah umur. Saat Baikuni kecil, ia sering dicerca sebagai si bodoh karena sering tidak naik kelas. Karena tidak tahan menanggung hinaan tersebut, ia meninggalkan sekolah dan kabur ke Jakarta. Kenangan pahit tersebut membuat pria homoseksual ini mengidap pedofilia di samping sebagai pengidap nekrofilia situasional. Kejahatan Baikuni terkuak setelah salah satu orang tua korban yang bernama Ardiansyah yang pada saat itu berusia 9 tahun, menghilang. Ardiansyah sendiri ditemukan tewas terpotong-potong pada tanggal 8 Januari 2010. Baikuni ditangkap di kediamannya di Gang Masjid Haji Dalim, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010. Saat diperiksa, Baikuni mengaku telah membunuh 14 anak laki-laki yang masih di bawah umur. Ia gemar sekali melakukan pelecehan pada anak-anak hingga menyetubuhi mayatnya. Baikuni mengalami trauma masa kecil hingga melampiaskan rasa sakitnya dengan membunuh anak-anak jalanan tak berdosa ini. Atas perilaku mengerikannya, Baikuni akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ahmad Suradji. Ahmad Suradji atau Dukun AS adalah pembunuh berantai yang memiliki korban mencapai 42 orang. Nama aslinya adalah Nasib. Sedangkan nama Ahmad Suradji disandangnya setelah keluar dari penjara karena tersandung kasus pencurian lembu. Semua korban dari pria berprofesi dukun ini adalah wanita muda. Ia membunuh para wanita ini untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Ia percaya jika membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur mayatnya, tubuhnya akan sakti. Ajaran ini diperoleh Ahmad Suradji dari ayahnya ketika ia baru berusia 12 tahun. Namun, ia baru mendalaminya saat berusia 20-an tahun. Suradji membunuh para gadis muda itu dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Pihak kepolisian pertama kali menemukan mayat salah seorang korban di perkebunan tebu di Desa Sai Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 27 April 1997. Seorang wanita berusia 21 tahun bernama Sri Kemaladewi. Kemudian, ditemukan setumpuk pakaian dan perhiasan wanita di kediaman Suradji. Di antaranya adalah barang-barang milik Dewi. Setelah itu, Suradji ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia dijatuhi hukuman mati pada 10 Juli 2008 silam, tepatnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Satuan polisi bersenjata menembakkan peluru hingga menembus tubuhnya. Ahmad Suradji masuk ke dalam daftar pembunuhan berantai dunia dengan sebutan Sorcerer Serial Killer.